mengambil pelajaran dari sebuah dongeng masa depan. Dongeng, tetapi seperti biasa, dongeng yang terasa lebih nyata daripada kenyataan. Pada tahun 2200, ada sebuah negara bernama Republik Jempolan. Negara itu diberkahi, diberi karunia 4 selat strategis, garis pantai panjang dan indah, cadangan SDM melimpah, dan penduduk mencapai 1,5 miliar jiwa. Tapi ada satu keanehan, dari 1,5 miliar penduduk itu, hanya 400 juta yang punya bentuk fisik, sisanya makhluk-makhluk aneh yang hanya muncul setelah tahun 1000 Masehi, waktu yang hidup serba digital, serba cepat, dan serba anonim. Pada suatu periode, Republik Jempolan dipimpin oleh seorang presiden sederhana bernama Presiden Jati. Ia ramah, tidak neko-neko, sering belusukan, bahkan tidak segan turun ke got demi memahami realitas rakyat. Tingkat kepuasan publik mencapai lebih dari 75%, angka kejernihan yang jarang tercapai. Rakyat sangat mencintainya, terlalu mencintainya. Semua orang memuji Presiden Jati, setiap pembangunan disambut tepuk tangan, setiap keputusan dianggap mulia tanpa celah, hingga akhirnya muncul fenomena aneh. Setiap kritik langsung dibalas gelombang besar rakyat digital. Rakyat digital yang jumlahnya lebih banyak dari rakyat nyata. Rakyat yang digital yang tidak punya KTP, tidak punya fisik, tidak punya identitas, namun suaranya paling nyaring di negeri ini. Inilah awal kelahiran buzzer. Tanpa sadar, makhluk semi digital yang tidak dikenal generasi-generasi lama. Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jati, muncul sekelompok ambisius. Mereka berkata, kalau Presiden Jati hebat, anakku juga harus jadi presiden berikutnya. Maka mereka mencari tahu, di mana Presiden Jati sekolah, apa rahasianya. Tapi setiap kali ditanya, Presiden Jati tidak menjawab. Yang menjawab justru orang-orang dekatnya dengan suara paling lantang, dan rakyat digital ikut menyerang. Siapapun yang bertanya, siapapun yang ingin tahu, siapapun yang meminta transparansi. Akhirnya masyarakat bingung, yang mana suara manusia, yang mana suara algoritma. Di pinggiran kota, seorang anak kecil berkata kepada ayahnya, "Ayah, enak ya jadi presiden. Besok aku juga mau jadi presiden." Selalu dibela, selalu benar. Sang ayah tersenyum getir. "Anakku, tidak ada manusia yang sempurna. Justru kalau tidak ada yang berani menasihati, itu pertanda bahaya." Anak itu tak mengerti. "Tapi ayah, bukankah kalau banyak yang dukung berarti benar?" Sang ayah menatap mata anaknya. "Benar itu tidak diukur dari banyaknya yang mendukung. Benar itu diukur dari hati nurani, dari nilai ukur bangsa, dari akhlak, dan dari kemampuan berpikir jernih." Anak itu terdiam, hatinya bimbang, fakta dan opini bercampur, realita dan rekayasa sulit dibedakan. Keesok harinya, anak itu mencari jawaban kepada gurunya. Anak itu bertanya kepada gurunya, "Bu guru, kata ayah, benar itu bukan dilihat dari jumlah yang mendukung. Benarkah begitu?" Bu guru tersenyum, mengelus kepala anak tersebut. "Betul nak, di dunia ini jumlah suara hanyalah alat. Seperti pemilihan ketua kelas, itu cara praktis mengambil keputusan, bukan ukuran kebenaran sejati. Kebenaran sejati datang dari hati yang bersih dan akal yang jernih, maka peliharalah hatimu." Anak itu tersenyum tipis dan mulai memahami sedikit demi sedikit. Di akhir cerita, ayah dari anak itu berdiskusi dengan seorang tokoh pembaharuan. Tokoh itu membawa data. Sejak tahun 2015, jumlah akun digital di Republik Jempolan bertambah tak terkontrol. Akun mati, akun palsu, akun otomatis beranak pinak seperti jamur. Hingga tahun 2200, jumlah penduduk digital mencapai 1,1 miliar, 3 kali lipat penduduk fisik. Maka tokoh itu berkata, sesuai buku Tata Negara Alternatif Sistem Indonesia Emas, suara rakyat digital yang tidak punya bentuk fisik tidak layak menentukan arah bangsa. Mereka bukan rakyat, mereka fenomena. Beberapa bisa dibina, beberapa harus dinetralkan. Semua dilakukan bertahap dan damai. Ayah itu mengangguk perlahan. Baru ia paham
Buzzer bukan hantu, buzzer bukan musuh, buzzer adalah gejala rusaknya ekosistem informasi bangsa. Dan untuk memperbaikinya dibutuhkan sistem yang beradab, bertahap, dan memanusiakan manusia. Sistem Indonesia Emas. Materi ini diambil dari rangkuman buku Sistem Indonesia Emas dan buku Human Zones karya Sugeng Prayitno. Jalan pulang bangsa, jalan kembali ke nurani, jalan kembali ke kejernihan. Sampai jumpa pada materi berikutnya.